Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas berkat cinta kasih setia Tuhan kita boleh ada pada saat pagi hari ini, itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, karena sampai hari ini kami tetap terpelihara dengan baik, kuat dan sehat, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas sepekan yang sudah kami lewati, dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami, Engkau terbukti setia menyertai dan memelihara kami. Bahkan di pagi hari ini bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri, kami kembali ada dalam persekutuan kami, memuji, mengagungkan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami semua, bahkan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memakai, mengurapi, sehingga apapun yang dilakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri, jemaat pun boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada pada saat ini, itu semua oleh karena berkat cinta kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 33. Nomor 33, Allah telah hentar kita. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Abiar Yung MTH. Kita akan menaikkan pujian dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan.
yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Bersyukur di hari ini kembali ada waktu bagi kita mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kembali ada waktu bagi kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikannya, umat-Mu yang mendengar, Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan boleh menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Puji kepada Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di bulan ini tema yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama berbicara tentang Paskah. Pada bulan Maret ini kita berbicara tentang sebuah tema yaitu Paskah. Hamba Tuhan terdahulu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengawali perenungan bagi kita sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengarahkan kita tentang beberapa bagian yang perlu menjadi perenungan bagi kita tentang Paskah. Kembali saya menyampaikan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kata Paskah, ini berbicara tentang hari raya roti tidak beragi. Dan hari raya ini dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama tentang Paskah ini. Tentang Paskah ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa Paskah ini mengingatkan kita kembali tentang hari pembebasan bagi bangsa Yahudi. Hari pembebasan bagi bangsa Yahudi. Hal ini dapat kita ketahui di dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bagian itu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi pada bangsa Yahudi tentu juga bagian ini mengingatkan kita kembali tentang pembebasan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembebasan ini mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara yang akan menerima penghukuman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus telah menderita di atas kayu salib untuk saya dan saudara.
Dialah yang melakukan pembebasan itu kepada saya dan saudara. Dosa itu telah ditanggungnya. Dan dia telah mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa dan percaya kepada Dia. Sesuatu yang sungguh luar biasa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus bagi kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makna Paskah yang perlu menjadi perenungan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Mengingatkan kita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus bagi orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-23 itu. Berbicara tentang persiapan untuk makan Paskah, bahkan penetapan perjamuan malam. Di situ kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, sebuah proses yang pada akhirnya di mana Yesus yang kita percayai telah menderita, telah mengorbankan dirinya hanya untuk saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Hal yang sungguh luar biasa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya dan penderitaannya Dia telah lakukan dan kerjakan hanya bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jangan kita sia-siakan pengorbanan yang Yesus telah lakukan dan kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Kalau kita melihat bagaimana proses penderitaannya, bagaimana proses pengorbanannya bagi hidup saya dan saudara, sesuatu yang menurut ukuran kita manusia tidak manusiawi Bapak Ibu Saudara. Dia dipukul, dicerca dan sebagainya. Hanya untuk saya dan saudara. Hanya untuk menanggung dosa saya dan saudara yang telah kita perbuat. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan kesempatan untuk kita menikmati hidup kita di dalam dunia yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara saat sekarang ini. Paskah ini mengingatkan kita tentang bagaimana penderitaan dan pengorbanan Yesus yang sesungguhnya, yang telah kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk kita nikmati kehidupan ini. Tetapi mari kita pakai untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani saat sekarang ini, sesulit apapun persoalan hidup yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, jangan sampai kita lupa akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi hidup saya dan saudara. Sebab pengorbanannya memberikan sebuah jaminan keselamatan itu bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir makna Paskah yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama di hari ini, bahwa Paskah ini mengingatkan
bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang ada pada saat ini, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, bagian itu mengingatkan kita semua, siapapun kita, keadaan apapun dan situasi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, mengingatkan kita bersama supaya kita menjadi pemberita akan kematian Tuhan sampai Ia datang, menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita jalani ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Dan apapun itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi halangan bagi saya dan saudara untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Keadaan ini mengingatkan kita kembali bagaimana tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di masa sekarang ini. Sehingga hari-hari yang kita jalani ke depan ini, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita boleh memberkati banyak orang. Dari kesaksian hidup yang akan kita berikan di tengah-tengah dunia ini, mereka boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dengan sungguh-sungguh. Dan meneguhkan setiap orang yang berjumpa dengan saya dan saudara. Karena mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam kehidupan kita, sesungguhnya adalah karakter Kristus yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk boleh memberkati setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang 3 bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama mengingatkan kita akan pembebasan bagi bangsa Yahudi. Yang kedua mengingatkan kita tentang bagaimana penderitaan dan pengorbanan Yesus bagi setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga mengingatkan kita bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini sampai kedatangan Kristus kedua kali ke dalam dunia ini. Dan Dia mendapati saya dan saudara untuk tetap setia, percaya, dan menjadi saksi Kristus. Diberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama. Kami percaya bahwa 3 bagian penting yang kami dapat lihat dari arti Paskah yang kami lihat dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami bagaimana sesungguhnya yang Tuhan telah lakukan dan kerjakan bagi kehidupan kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, taat dan boleh menjadi berkat dimanapun kami menempatkan diri kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, serta mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Otnel Basar MTH.
Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 181, nomor 181, berilah hormat namanya. Dan kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami telah melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah menyertai kami, memberkati, memberi kekuatan untuk melaksanakan semuanya itu. Itulah sebabnya kami datang merendahkan diri kami, berbakti, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Namun sebelumnya kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami menyampaikan doa kami bersama pada hari ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami. 1 minggu ke depan berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhanlah Allah kami yang baik, yang setia. Tuhan Kau terus menolong, memberkati setiap pribadi mereka. Tuhan telah menambah 1 tahun umur, kelahiran dan pernikahan. Kami percaya Tuhan apa yang telah mereka rencanakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang dan berdoa. Kami menyerahkan
ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Kami serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Kau tolong. Selama mereka mengandung, Tuhan memberi kekuatan. Dan pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Demikian juga janin yang ada, hamba serahkan kepada Tuhan supaya dapat bertumbuh dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk lansia yang ada dalam jemaat kami. Hamba serahkan setiap pribadi jemaat kami yang sudah lanjut usia. Aktivitas apapun yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan Kau bersama dengan mereka. Tuhan Kau memberkati mereka. Di masa tua mereka Tuhan Kau beri semangat baru dalam kehidupan mereka. Untuk terus percaya, untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Di dalam melaksanakan setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan yang sedang mereka lakukan dan kerjakan. Kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dimanapun kami melaksanakan semua aktivitas kami, Tuhan Kau menyertai, Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Kami percaya Tuhan Kau menolong dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kekuatan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak kami, supaya mereka mampu mengikuti pendidikan mereka, walaupun mereka laksanakan melalui online. Kami percaya Tuhan Kau menolong anak-anak kami. Biaya yang perlu mereka butuhkan, Tuhan Kau menyediakannya bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang dan berdoa bersama-sama. Berdoa untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Kami serahkan staf pengembalaan. Berdoa untuk badan pengurus jemaat. Tuhan Kau pakai urapi kami semua melaksanakan tugas pelayanan ini. Melalui semuanya itu Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Demikian juga kami berdoa untuk program pembangunan menara gereja yang saat ini sedang kami rencanakan untuk penyelesaian. Dan dana yang perlu kami butuhkan, Tuhan kami percaya Tuhan Kau menyediakan dana untuk kami. Dan kiranya kami dapat menyelesaikan semua itu dengan baik. Dan Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa secara khusus untuk organisasi gereja Kema Injil Indonesia. Dari aras pusat wilayah sampai kepada jemaat lokal. Secara khusus kami berdoa untuk konferensi nasional, konferensi wilayah, konferensi daerah. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya semua itu dapat terlaksana dengan baik. Semua penelitian dipercayakan mengkoordinir kegiatan konferensi ini. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan di Gereja Kema Injil Indonesia secara umum. Tuhan Kau pakai urapi dengan kuasa Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang sedang kami layani. Dan secara khusus hamba berdoa untuk pekerja Gereja Kema Injil Indonesia yang ada di daerah kota Samarinda. Hamba percaya Tuhan Kau urapi ke-33 hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Tuhan menyediakan segala keperluan, kebutuhan kami. Urapi kami, pakai kami dengan luar biasa, menjadi berkat bagi jemaat yang sedang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan dan menyerahkan berapa jemaat kami yang saat ini masih dalam penderitaan penyakit. Kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa di atas segala-gala penyakit. Nyatakan kuasa, kehendak Tuhan terjadi atas mereka. Beri kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Sadirin. Kami berdoa untuk Ibu Rosnani Agung. Berdoa untuk Bapak Nikodemus Sare. Berdoa untuk Ibu Aguslina Napoleon. Berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan. Untuk Ibu Jaria. Berdoa untuk Ibu Noria dan Ibu Hipilaheng. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba sebut nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui setiap pribadi jemaat kami
yang saat dalam penderitaan penyakit. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi hamba mohon Tuhan Kau jamah, beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha. Dan kami telah memberi persembahan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang telah kami berikan untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Hamba mohon Tuhan Kau memberkati jemaat kami dengan berkat-berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan pemimpin negara kami kepada Tuhan. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Mampukan menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku naikkan syukurku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami dalam ibadah yang boleh kami lakukan dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Kami berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang kami telah kerjakan di dalam ibadah kami di hari ini, semuanya boleh memberkati kehidupan kami, membuat kami untuk lebih dekat, setia di dalam kami mengiring akan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Kami akan kembali untuk melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan yang akan datang.
Tuhan menuntun kami, memberikan kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Staf Gembala Badan Pengurus Jemaat menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah yang kita boleh laksanakan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf penggembalaan dan badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.